Baik, kita lanjutkan, kita hemat waktu. Kami persilahkan kepada pembicara berikutnya. Sebelumnya kami sampaikan biodata beliaunya. Pak Awang Lasuardi, Direktur Pertamina EP Jepang Engineering dan Master Manajemennya dari Universitas Erlangga. Beliaunya berawal dari bekerja di Nestle dan selanjutnya mulai 2001 ya, di sini 2001 sudah menjadi pejabat nih. Jadi pejabat ke Exxon, ya pernah juga di Exxon 2008, kemudian Production Senior Manager operasional, ya. Kemudian per 2020 menjadi Direktur Utama EP Jepang. Nah, kalau tadi dari DPR, kemudian dari pemangku kebijakan, Cak Nur tadi kelihatannya masih banyak peluang, masih banyak cekungan-cekungan yang belum dieksploitasi. Gitu. Nah, salah satu yang diandalkan adalah itu kita lanjut ya. Kalau tadi dari pemangku kebijakan, sekarang praktisi eksekutor ya, yang melaksanakan pekerjaan di lapangannya, termasuk yang menyumbang lifting minyak tersebut. Kami persilakan Pak Awang, waktu Bapak 20 menit ke depan. Monggo, silakan. Terima kasih, Gusti Haji. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak Gatot? Sangat bagus, Pak Awang. Kayak penyanyi ini. Jadi Bapak yang bagus di sana. Terima kasih. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dulu. Yang terhormat mungkin Pak Emil Dardak sudah tidak ada di sesi ini. Yang terhormat anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Ridwan Isam dan Bapak Saihu Islam Ali. Yang terhormat founder Cenit, Bapak Sony Fahruri. Yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Dr. Gatot Gusti Haji. Yang terhormat juga Kepala SKK Migas Jabanusa, Bapak Nurwaidi. Limited, Bapak M. Nurdin, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di acara ini, dalam acara virtual dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya akan menyampaikan tadi, pertama disampaikan oleh Bapak Emil Dardak, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ridwan Hisyam, kemudian Pak Nurwaidi. Sekarang adalah giliran saya selaku SKK Migas yang dalam hal ini mengoperasikan lapangan gas upstream di daerah Jawa Timur. Mungkin saya izin akan share screen. Monggo, Cak. Monggo. Siap. Apakah bisa terlihat screen saya, Bapak Ibu? Baik, Pak. Jelas, Pak Awang. Oke. Terima kasih. Dalam presentasi ini, karena sesinya memang adalah bisnis oil and gas di upstream,
saya akan menyampaikan bagaimana skopnya Pertamina IP Cepu dan juga bagaimana progres pengembangan lapangan gas unitisasi Jambaran Tiung Biru yang tadi sudah disebut oleh baik oleh Pak Emil, Pak Ridwan Hisyam dan juga Pak Nurwaidi, di mana on stream-nya gas Jambaran Tiung Biru ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan gas di daerah Jawa Timur pada umumnya dan mungkin yang interconnecting ke Jawa Tengah juga. Oke. Ini adalah sekilas PT Pertamina IP Cepu, Bapak Ibu semua, bahwa Pertamina IP Cepu adalah anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang hulu migas di wilayah area kerja Blok Cepu. Kita beroperasinya adalah di dalam Blok Cepu, di mana untuk saat ini kami adalah memegang PI, participating interest, hampir 92% ya, dalam operasional lapangan gas Jambaran Tiung Biru yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Selain itu, dalam participating interest di Blok Cepu secara keseluruhan, kami memegang 45%, tadi yang sudah disampaikan Banyurip, nanti mungkin akan disampaikan detail oleh Pak Nurdin, karena memang EMCL adalah bertindak sebagai operator, bahwa lapangan Banyurip yang saat ini sudah mencapai produksi sekitar 230.000, yang merupakan sekitar 30% dari produksi nasional, itu kami Pertamina IP Cepu memegang participating interest sebesar 45%. Sebagai operator dalam hal ini adalah sebagai operator di lapangan pengembangan Jambaran Gas Tiung Biru, ini adalah proyek strategis nasional. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu karena ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nurwaidi tadi, ini sangat ditunggu untuk mensuplai kebutuhan gas di Jawa Timur yang sudah barang tentu akan menghidupkan atau memberikan dampak multiplier effect yang cukup signifikan. Selain itu kami juga saat ini untuk persiapan operasional lapangan Jambaran Tiung Biru, memang asli orang Bojonegoro, pemuda-pemudi Bojonegoro sedang kita didik yang nantinya akan mengoperasikan, yang akan menjadi future leaders dalam operasional Jambaran Tiung Biru. Kami harapkan nanti pada saat commissioning mulai bisa dilakukan dengan dibimbing, didampingi oleh para senior-senior yang sudah experience dalam hal operasional. Berikut adalah overview dari Blok Cepu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa participating interest di Blok Cepu, Pertamina IP Cepu memegang 45%, selebihnya adalah ada EMCL, Ampolex, dan BKS, di mana sebagai operator adalah EMCL. BKS ini adalah gabungan dari beberapa BUMD dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bojonegoro, dan Blora. Pada kesempatan ini, saya tidak akan Banyurip karena nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Nurdin. Pada saat awal mungkin saya hanya memberikan informasi di awal bahwa Banyurip ini adalah kolaborasi antara participating interest, di mana pada saat pengembangan dulu ini terlibat kolaborasi antara Pertamina IP Cepu dan EMCL. Dalam hal ini Pertamina dengan dilibatkannya beberapa personel Pertamina secondary ke dalam pengembangan proyek Giant di Banyurip ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di CV saya pun waktu itu terlibat dalam hal pengembangan di lapangan Banyurip. Tapi untuk kali ini saya akan lebih detail menyampaikan bagaimana progres pengembangan Jambaran gas, lapangan gas Jambaran Tiung Biru yang merupakan lapangan unitisasi antara Pertamina IP dengan PT Pertamina IP yang memegang sekitar 8,1 participating interest.
Ini adalah beberapa highlight point terkait dengan lapangan gas Jambaran Tiung Biru, bahwa lapangan gas Jambaran Tiung Biru yang sedang kami operasikan ini dalam masa proyek ini, tujuannya adalah nanti akan mengolah raw gas sebesar 315 mm, akan menghasilkan sales gas sebesar total 192 mmscfd, di mana untuk saat ini memang sudah ada PJBG. Mohon maaf nih Bapak-Bapak, gantian di tempat saya mau azan ini Pak Gatot. Jadi break dulu untuk azan. Kita break dulu ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Jadi saya ulang lagi, Jambaran Tiung Biru nantinya diharapkan akan memberikan menghasilkan sales gas sebesar 192, di mana untuk saat ini sebesar 172 mmscfd itu sudah ada alokasi dan sudah ada PJBG-nya, gas sales agreement-nya. Akan tapi kami masih menunggu alokasi dari government terkait dengan penambahan 2. Adapun ruang lingkup atau scope of work dari proyek Jambaran ini adalah mulai dari land acquisition, early civil work, pembangunan gas processing facility yang saat ini sedang berlangsung, dan pemboran 6 sumur pengembangan dan melakukan plug and abandon 1 sumur di lapangan Jambaran Tiung Biru. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Nurwaidi tadi, bahwa memang saat ini challenge kita adalah bagaimana kita ini di masa pandemi COVID-19, sehingga pada saat plan disusun tidak ada antisipasi mengenai adanya pandemi COVID-19. Pada saat itu original plan-nya akan gas on stream sebesar pada saat Q3 2021. Akan tetapi dengan melihat perkembangan proyek saat ini, best estimate kami nanti adalah Q4 2021. Akan tetapi kami tetap mencoba mencari inovasi cara-cara meminimalkan delay project ini. Di antaranya adalah kita melakukan massive construction dengan memodifikasi beberapa schedule construction, dan juga dengan untuk mempercepat delivery peralatan terutama yang dari luar negeri, bisa melalui partial delivery ataupun juga yang untuk peralatan-peralatan yang bisa dilakukan delivery melalui air freight, maka akan kita lakukan delivery dengan air freight. Penyelesaian fabrikasi beberapa peralatan di luar negeri yang akibat dari kebijakan lockdown di negara di mana peralatan kita sedang difabrikasi, misal di India, Italia, UK, dan Kanada. Untuk komersial tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan sales sebesar 192, kami masih menunggu alokasi gas sebesar 20 mmscfd dari government. Sekilas investasi kami bahwa investasinya itu adalah sebesar cukup tinggi, yaitu sebesar 2 billion. Akan tetapi dengan adanya perubahan optimasi desain, kita bisa mengoptimalkan capex-nya menjadi 1,5 billion. Ini cukup besar capital expenditure-nya. Dengan modifikasi ini diharapkan kita bisa meningkatkan produksi karena ada perubahan 2 mmscfd. Alhamdulillah sampai September 2020 total jam kerja selamat sudah lebih dari 22 juta jam kerja, di mana saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini massive construction, saat ini kita sudah mencapai jumlah pekerja harian kita di lapangan itu sudah mencapai 5.000 pekerja, di mana sekitar 60-70% adalah pekerja lokal Bojonegoro. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya secara overall scope proyek Jambaran Tiung Biru kita masih ahead schedule 0,32%. Akan tetapi
sebetulnya ini kalau kita lihat breakdown satu persatu, kita ada isu terkait dengan gas processing facility. Untuk drilling, kita memang ahead, alhamdulillah, drilling sudah kita selesaikan untuk pemborannya. Saat ini hanya tinggal pemasangan completion tubing dan juga well testing. Kita sudah melakukan well testing di 4 sumur, alhamdulillah satu sumur bisa lebih dari 60 mmSCFD. Lanjut. Nah, ini adalah mungkin terlalu teknis, saya hanya menjelaskan quick aja, bahwa memang original plan kita adalah di grafik yang warna biru, tapi kita sudah menyusun recovery plan kita yang grafik dotted line warna hijau, aktual kita yang warna merah. Memang saat ini kita masih behind dari, tapi kita masih berusaha untuk melakukan recovery plan. Alhamdulillah per Oktober, akhir Oktober ini diskrepensi ini bisa kita turunkan dari 14% ke 13%. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan speed kami supaya delay project tidak terlalu jauh dari target inisial. Bapak bisa lihat gambar-gambar project kami yang sekarang sudah on progress, dan ini ada seperti yang disampaikan oleh Pak Nurwaidi mengenai multiplier efek dari program ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Gatot. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan perihal update proyek Jambaran Tiung Biru yang saat ini sedang kami kelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awang. Penerapan di lapangan di era COVID ya, dengan pekerja 5.000 orang, ya, orang Bojonegoro 60-70% ya. Rasanya kita yang penggiat di bidang energi perlu berdoa ini untuk beliaunya yang berjuang. Bagaimana melakukan kompresi kemoloran waktu dengan kiat-kiat yang semuanya di era daring, sementara beliaunya gimana Erickson mungkin perlu berdoa ini untuk Jawa Timur, untuk Pak Awang juga diberi kesehatan dan juga kemudahan.